Ceritanya, kamu jadi kepala sekolah di sekolah sains yang seru. Kebetulan, hari ini adalah hari terakhir sekolah di semester ini. Kamu harus menangani semua masalah dan mastiin semua murid lulus ujian yang susah banget. Semua guru lagi nunggu di kelas mereka, kecuali guru memologi. Kamu lagi jalan di koridor sekolah, nyapa murid, lalu pergi ke ruangan kamu. Di ruangan itu ada laci buat nyimpan semua kunci pintu yang ada di sekolah. Kamu naruh kunci ruanganmu di sana, lalu duduk di meja. Kayaknya ada dokumen yang hilang. Ada yang nyuri jawaban buat ujian video game. Tapi gimana cara mereka masuk ke ruangan kamu? Padahal pintu dan jendelanya dikunci. Coba perhatikan deh, lubang ventilasinya sedikit terbuka. Rupanya salah satu murid masuk ke sana pagi-pagi banget. Sekretaris kamu ngetuk pintu. Kamu bilang kamu sibuk dan nyuruh dia datang lagi nanti. Kamu duduk di depan komputer, buka YouTube, dan nonton video lucu. Tiba-tiba internetnya mati. Pasti ada yang matiin listrik di sekolah. Ada generator di basement. Kamu ke sana dan ngeliat saklarnya dengan 3 orang di sampingnya. Mereka bilang nggak nyentuh apa-apa, tapi ada 1 orang yang bohong. Petugas kebersihan bilang lampunya mati waktu dia kesini buat bersih-bersih. Lisa adalah murid baru. Dia bilang dia tersesat di gedung itu dan nggak sengaja masuk ke sini. Ricky adalah alumni yang baru lulus. Dia kesini buat nyari miniatur kuda-kudaan, souvenir yang dia sembunyiin beberapa tahun lalu. Siapa yang bohong? Petugas kebersihan bawa ember sama lapel, jadi dia nggak bohong. Kamu ngelihat kuda di sudut ruangan itu, jadi Ricky jujur. Berarti Lisa yang bohong. Dia bilang dia murid baru, tapi ini kan akhir semester. Dia nggak mungkin masuk di akhir semester. Lagi pula, kamu kepala sekolah, dan kamu pasti tahu kalau ada murid baru. Lisa ngaku dia matiin listriknya buat ngeganggu ujian sains tidur. Kamu nyalain lagi listriknya, lalu pergi ke kantin buat sarapan. Kamu mesan kopi, duduk di meja, dan ketemu koki yang marah-marah. Dia bilang ada murid yang masukin sekantong gula ke panci sup. Kamu ngelihat sekeliling ruangan itu. Menurutmu, siapa pelakunya? Mereka ngambil mangkuk berisi sup dan sendok, tapi cowok ini ngambil piring dengan garpu. Dia nggak makan supnya karena tahu rasanya nggak enak. Kopi kamu udah habis, lalu kamu pergi ke ruanganmu. Kamu lewat koridor panjang dan ngelihat coretan di foto besar anjing yang merupakan maskot sekolah ini. Satpam berhasil menangkap 3 murid. Salah satu dari mereka pasti pelakunya. Kamu bisa tebak siapa? Cowok ini ngumpetin tangannya. Ternyata tangannya emang belepotan cat. Kamu lagi lewat ruang sejarah internet yang baru mulai ujian. Murid-murid yang lagi ngerjain ujian gak bersuara, tapi ada beberapa murid yang nyontek. Ayo cari mereka. Lihat cewek ini, dia masukin kabel earphone yang dia pakai ke lengan bajunya. Ada orang yang ngasih jawaban lewat earphone itu, dan cowok itu lagi ngeliat jawaban yang ditulis di kakinya. Ada yang bunyiin alarm kebakaran tuh. Semua murid berlarian keluar dari sekolah. Kamu mastiin semua orang udah keluar, tapi waktu pergi ke pintu keluar, kamu nyadar nggak ada api. Kamu juga nggak nyium bau asap. Pasti ada orang yang nyalain alarm buat mengganggu ujian. Kamu menangkap 3 murid dan salah satu dari mereka pelakunya. Tapi siapa? Alex bilang dia lagi di toilet waktu orang-orang panik. Amanda lagi ujian meme. Lucky lagi tidur di kantin. Siapa yang bohong? Amanda pelakunya. Guru memologinya nggak ada di kelas kan? Jadi dia jelas nggak ujian hari ini. Kamu keluar dan ketemu tukang kebun sekolah. Dia bilang ada yang motong mawar di taman sekolah. Tukang kebun itu mencurigai 3 orang.
Kamu bawa mereka ke taman dan nanyain soal mawar itu. Lukman bilang dia di perpustakaan seharian. Mary lagi ujian sejarah internet. Johnny lagi olahraga di gimnasium. Siapa yang bohong? Lihat Lukman, lengan bajunya robek, mawar berduri kan? Bajunya mungkin rusak waktu dia motong bunga itu. Kamu ngelewatin kantin dan denger suara aneh. Ada orang yang kecapean dan bernapas kencang. Kamu nengok ke dalam dan ngeliat dua cowok di meja. Mereka lagi panco. Salah satunya kelihatan marah dan agresif. Dia menggoyangkan tangannya dan berusaha habis-habisan, tapi lawannya kelihatan tenang. Siapa yang bakal menang? Cowok di kanan, dia megang pinggiran meja dan nggak buang-buang tenaga buat gerakan yang nggak perlu. Dia pasti menang lawan cowok yang marah itu. Kamu masuk ruang tren. Kamu udah denger banyak tentang mata pelajaran ini dan guru muda yang punya pendekatan unik buat ilmu popularitas. Dia minta semua murid bikin profil baru di jejaring sosial buat peliharaan mereka di awal semester lalu. Sekarang, semua murid harus nunjukin jumlah subscriber dan like mereka. Murid yang profilnya paling populer akan dapat nilai besar. Murid-murid nunjukin foto hewan peliharaan mereka. Ada babi mini, hamster, kucing, ikan mas, bunglon, anjing, angsa, hamster, rakun. Semua fotonya cukup populer, tapi ada dua yang palsu. Hayo yang mana? Hamster. Dua murid itu punya foto yang sama persis. Mereka pasti ngambil foto itu dari internet. Kamu lagi mengamati ujian pseudo filsafat. Gurunya ngasih selembar kertas kosong buat semua murid, lalu dia bilang, ada banyak ungkapan filosofis di internet yang terlalu dangkal, kentara, dan konyol. Bahkan ada kutipan dari orang-orang terkenal yang nggak pernah mereka bilang. Tapi ada satu orang yang bisa bilang apapun yang mungkin aja benar atau salah. Dia bisa bilang hal baik dan buruk, dan nggak ada orang di dunia ini yang bisa membuktikan kalau orang ini nggak bilang kayak gitu. Tulisan orang ini nggak diragukan. Siapa orang ini? Setelah 5 menit, murid-murid ngembaliin kertas mereka. Mereka nulis nama atlet, saintis, miliuner, dan pengusaha terkenal. Tapi cuma ada satu murid yang benar. Dia cuma nulis satu kata. Apa kira-kira? Anonim. Kamu lagi jalan-jalan di sekolah waktu dengar teriakan orang. Beberapa murid lari dari kelas biologi. Mereka bilang ada ular berbisa yang kabur dari terarium dan sekarang masuk ke kelas itu. Jadi bahaya banget belajar di kelas itu. Kamu udah manggil pawang, tapi kamu harus nemuin ular itu biar bisa ditangkap. Perhatikan baik-baik dan temukan ular itu. Lihat foto ular di sudut jauh kelas itu. Salah satu ular ini asli karena ekornya keluar dari gambar itu. Masalah kamu berikutnya ada di tempat parkir. Guru sihir ngasih tahu kamu kalau ada orang yang ngempesin ban mobilnya. Kayaknya salah satu murid balas dendam sama guru itu karena nilai ujiannya jelek. Untungnya ada ban serep di bagasi. Tapi masalahnya kamu nggak punya 4 baut buat masang ban itu. Gimana cara kamu bantuin guru itu? Lepas 1 baut dari 3 ban lainnya dan pasang 3 baut itu ke ban baru. Sekarang, semua ban punya 3 baut. Itu cukup buat membawa mobilnya ke bengkel terdekat. Kamu lagi jalan ke ruangan kamu buat tidur sebentar, tapi tiba-tiba ada suara retakan. Kamu nemu pecahan kaca di halaman. Ada yang melempar batu ke jendela di lantai 3. Kamu harus nyari tahu siapa pelakunya di antara 3 tersangka ini. Koki, tukang kebun, dan murid. Koki bilang dia lagi bikin burger di dapur. Tukang kebun bilang dia lagi nyiram mawar di taman. Murid itu bilang dia lagi duduk di perpustakaan waktu kejadian itu. Siapa yang bohong?
tukang kebun. Mawarnya kan sudah dipotong murid, jadi nggak ada mawar yang harus disiram tukang kebun. Akhirnya udah waktunya pulang. Semua murid lulus ujian dan udah pulang. Kamu lewat koridor panjang dan dengar suara ketukan. Beberapa orang terjebak di gimnasium. Kuncinya hilang dan pintu itu cuma bisa dibuka dari luar. Kamu harus nolong mereka. Tapi di mana kamu bisa nemu kuncinya? Ada laci di ruangan kamu dengan semua kunci pintu yang ada di sekolah kan? Kamu berhasil ngebuka gimnasium itu. Akhirnya kamu bisa duduk di ruanganmu dan nonton YouTube. Semua masalah udah beres. Sekarang tinggal istirahat deh.